Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas tentang organic marketing kembali. Dan ini mungkin akan melengkapi skill organic marketing teman-teman ya. Jadi di mana di video kali ini kita akan membahas skill-skill apa saja atau keahlian-keahlian apa saja yang bisa mendukung organic marketing teman-teman itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, ini kita akan bahas satu-satu nanti di video kali ini ya teman-teman. Skill yang pertama untuk bisa memaksimalkan pemasaran organik teman-teman di media sosial adalah optimasi media sosialnya atau optimasi konten. Dimana di tiap medsos, di tiap konten itu pasti punya cara optimasi yang berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan optimasi yang pas, yang cocok untuk media sosial tertentu. Misal, kalau misalnya Instagram, YouTube, TikTok, Facebook itu kan 4 media sosial yang berbeda behaviornya. Jadi teman-teman mesti tahu kira-kira Instagram nih optimasi yang cocok seperti apa. Misalnya nih, kalau misalnya Instagram nih ya, Instagram tuh cocoknya untuk millennials lah, dari umur 25 sampai 35 misalnya. Jadi teman-teman bisa tuh menentukan konten seperti apa yang cocok untuk orang-orang dengan range umur segitu gitu. Atau mungkin bisa juga ibu-ibu misalnya yang suka gosip. Nah, konten seperti apa dengan optimasi seperti apa yang cocok. Misalnya ibu-ibu yang suka gosip tuh sukanya berita yang wah, yang clickbait, yang judulnya bombastis. Nah, itu kan bisa tuh teman-teman optimasi dari kontennya. Terus juga kalau misalnya untuk yang millennials, biasanya mereka suka yang kayak self improvement atau mungkin tips trik tentang apa saja yang mereka minati yang sesuaikan dengan niche teman-teman gitu ya. Terus juga hashtagnya seperti apa dioptimasi di situ. Kira-kira yang relevan dengan niche dan juga yang relevan dengan genre atau mungkin range umur dari si target market kita juga seperti apa. Nah, itu harus di riset betul-betul. Terus juga kalau misalnya optimasi reels nih, optimasi reels di Instagram udah saya bahas di video-video yang lain ya teman-teman, silahkan cek aja. Kalau misalnya reels itu gunakan hashtag dan juga sound yang lagi trending. Nah, itu biasanya kayak begitu. Terus kalau misalnya YouTube juga, YouTube tuh karena platformnya sama dengan Google, maka teman-teman bisa memaksimalkan reach-nya melalui SEO atau Search Engine Optimization. Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman gunakan thumbnail yang clickbait, terus juga di judul itu masukkan kata kuncinya sesuai dengan target market teman-teman yang sering dicari orang tuh, judulnya seperti apa, kata kunci seperti apa. Terus juga di deskripsi juga dimasukin kata kuncinya di situ. Kayak di Instagram, di YouTube juga ada teks namanya. Nah, itu teman-teman masukin juga di situ kata kunci yang berpeluang untuk di search orang dan video kita muncul di sana gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa mengoptimasi dari situ. Terus juga kalau misalnya TikTok tuh biasanya, kalau pengalaman saya pribadi, nggak perlu pakai hashtag juga bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai hashtag, mau gue silahkan. Karena di TikTok juga ada fiturnya, fitur hashtag ya, teman-teman bisa memaksimalkan itu. Itu bisa ditaruh beberapa hashtag di situ karena caption di TikTok itu kan pendek ya, jadi tidak bisa banyak-banyak kayak di Instagram. Jadi teman-teman sesuaikan saja kata kunci atau hashtag yang teman-teman mau dimasukin ke situ. Kalau misalnya di TikTok juga ada soundnya, teman-teman bisa tuh masukin juga sound yang trending di situ. Maksudnya song ya. Kalau misalnya di TikTok itu song, kalau misalnya di Instagram itu sound ya, beda. Jadi teman-teman bisa juga masukin song yang lagi trending di situ. Teman-teman riset aja kira-kira song yang lagi trending pas mau upload apa. Nah, berikutnya adalah skill copywriting yang teman-teman perlukan. Karena kalau misalnya tidak ada captionnya, tidak ada deskripsinya, itu orang nggak akan terlalu tertarik sama kontennya biasanya. Makanya copywriting ini juga diperlukan ya teman-teman untuk mendukung konten visualnya. Copywriting juga bisa digunakan untuk mancing interaksi di konten teman-teman. Misal kalau di Instagram itu di caption, terus di akhirnya biasanya kita tulis CTA-nya apa misalnya. Klik link di bio untuk dapatkan bla bla bla, atau mungkin komen kalau misalnya kamu suka sama video ini, share kalau misalnya video ini bermanfaat buat kamu dan juga teman-teman kamu misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan di caption ya teman-teman, karena kalau misalnya di video atau di konten visualnya terkadang orang tuh nggak akan baca sampai habis atau nggak akan nonton sampai habis. Makanya kita perlu copywriting untuk bisa memancing interaksi orang lebih dalam lagi gitu. Kita memanfaatkan semua fitur yang ada di media sosial itu. Kalau misalnya di TikTok agak susah ya, karena bikin copywriting atau caption di TikTok tuh nggak bisa yang terlalu panjang. Maka biasanya disiasati dengan di video itu dimaksimalin bener-bener, kontennya dipadetin, terus di akhirnya ada CTA-nya, biasanya disuruh follow atau komen atau share gitu.
skill selanjutnya yang perlu teman-teman kuasai adalah desain grafis. Nggak perlu yang harus skillnya yang advance atau kayak gimana-gimana. Yang penting teman-teman bisa bikin kontennya secara visual gitu, yang menarik lah. Jadi teman-teman bisa gunakan Canva aja gitu. Di Canva kan udah banyak template-nya gitu ya, yang sudah tersedia di sana. Tapi kalau misalnya mau lebih lengkap itu bisa yang pakai yang pro. Nah, teman-teman juga bisa pakai itu. Tinggal ditingkatin aja dengan seiring berjalan waktu sambil bikin konten tiap hari. Kalau saya biasanya gitu. Jadi saya terlatih untuk bikin konten tiap hari. Dulu di waktu di akun saya yang di Instagram di @radiannr itu kan saya bikin konten hampir tiap hari ya. Jadi ya skill desain grafis saya lumayan terasa dari situ. Meskipun pakai template Canva juga gitu ya. Tapi kan kita bisa berkreasi di sana. Jadi nggak murni 100% pakai template Canva, tapi kita bisa juga mengotak-atik di dalamnya gitu. Terlebih punya saya kan Canva Pro ya, jadi bisa lebih banyak explore konten di situ. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, ya udah nggak apa-apa pakai Canva yang tersedia aja, udah tinggal diedit sedikit gitu ya, tambahin sesuai niche teman-teman, ya monggo silahkan, itu juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai teman-teman tuh nggak bisa sama sekali bikin gitu. Sulit karena di media sosial itu konten visual itu lebih menarik daripada sekedar konten tulisan atau teks gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa tuh, wajib banget, minimal basic aja. Yang penting bisa bikin konten visualnya aja dulu. Nanti kan seiring berjalannya waktu itu kan berkembang dengan sendirinya. Untuk bisa mendukung ininya juga, interaksi juga ada di situ gitu ya. Terus juga reach juga penting gitu ya. Ketika orang melihat visualnya menarik, orang juga akan betah gitu. Oke, skill selanjutnya adalah pemahaman algoritma di media sosial masing-masing. Kurang lebih mirip sebenarnya kayak optimasi konten juga. Tapi kalau menurut saya sih memahami fiturnya itu yang jauh lebih penting ya. Karena seperti yang kita tahu, kita terkadang tuh meremehkan fitur-fitur yang sudah tersedia gitu di media sosialnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di TikTok kan juga ada hashtag ya, tapi saya nggak pakai hashtag gitu. Karena menurut saya reach-nya juga sudah cukup bagus. Dan saya rada balas ya kalau misalnya riset hashtag di TikTok itu ribet karena toolsnya saya nggak terlalu explore juga, jadi ya udahlah sekadarnya aja. Tapi kalau misalnya di Instagram, di YouTube tuh saya riset benar-benar tuh hashtagnya kayak gimana, kata kuncinya kayak gimana, terus juga penempatan judul dan kata kunci itu kayak gimana, itu saya riset betul-betul. Ini penting ya teman-teman, karena untuk bisa memaksimalkan optimasi konten yang sudah teman-teman buat gitu. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita udah upload terus sepi interaksinya juga, kita kan agak kecewa gitu ya. Nah, kita udah capek-capek bikin gitu ya, bikinnya berjam-jam, ternyata interaksi kecil. Tapi ya kalau misalnya akunnya baru, itu nggak apa-apa banget kalau misalnya interaksinya kecil. Karena ya memang masih baru juga gitu kan, orang belum terlalu banyak kenal, terus juga reach masih kecil, ya nggak apa-apa. Usaha terus gitu ya, upload tiap hari yang penting, terus juga optimasinya tetap dijalankan, evaluasi tiap minggu mungkin, atau mungkin 2 minggu sekali, terserah teman-teman ya. Kalau misalnya saya tuh biasanya optimasinya seminggu sekali itu, evaluasi ya, terutama evaluasi hashtag, terus juga evaluasi konten seperti apa. Oh, kira-kira dalam seminggu terakhir nih mana konten yang paling works gitu. Terus juga dari konten itu kita lihat lagi hashtagnya apa nih dari yang seminggu itu yang memang benar-benar punya reach yang bagus gitu. Nanti dikombinasiin lagi, dicoba lagi di minggu berikutnya. Kalau misalnya itu. Skill berikutnya yang perlu teman-teman kuasai adalah SEO atau Search Engine Optimization. Hampir semua media sosial sekarang sudah support dengan namanya SEO ya. Jadi teman-teman kalau misalnya riset kata kunci tertentu, kalau misalnya di TikTok ada kontennya atau ada kata kuncinya, biasanya nongol tuh di Google. Keren banget ya kalau misalnya di TikTok. Nah, teman-teman juga pasti memahami ini gitu. Gimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan reach organik dari SEO ini. Jadi teman-teman harus tahu kata kunci apa yang paling sering diketik atau paling sering dicari oleh orang-orang di Google terutama ya. Jadi teman-teman misalnya nih jualannya jasa wedding gitu. Kalau misalnya jasa wedding itu apa sih yang dicari orang? Apakah wedding organizer atau mungkin jasa pre-wedding atau mungkin jasa wedding organizer? Nah itu kan beda tuh, wedding organizer, jasa wedding organizer, atau mungkin wedding organizer murah atau wedding organizer terpercaya. Itu kan kata kunci yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman harus tahu mana yang pertama itu kata kuncinya banyak dicari. Terus yang kedua adalah biasanya tingkat persaingannya itu kecil atau rendah lah, nggak terlalu banyak gitu. Nah teman-teman harus tahu tuh mana yang memang worth untuk dijadikan kata kunci dan juga memang sesuai dengan kompetisinya. Nah kalau misalnya kata kunci yang dicari itu tinggi pencariannya dan juga tingkat kompetisinya rendah, nah ini biasanya potensinya tinggi untuk bisa dapetin reach organik dari sini. Mungkin segitu dulu skill organic marketing yang perlu teman-teman kuasai. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Salah hilapnya mohon maaf, minta halal, minta redop. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.